Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah yang dimuliakan Allah, sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang memberi kita kehidupan, Allah yang mematikan kita. Semoga Allah akan bangkitkan nanti kita beserta keluarga di yaumil qiyamah bersama hamba-hamba Allah yang Allah ridha. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku jemaah yang berbahagia, saya mengajak kita semua tidak bosan-bosannya bermohon pada Allah. Semoga Allah hindarkan kita dari segala musibah, termasuklah musibah yang sedang melanda negeri kita sekarang ini, yaitu COVID-19. Mudah-mudahan musibah COVID ini segera berakhir di negeri kita, insyaAllah. Amin. Jemaah yang berbahagia, kaji kita pada hari ini ialah bahaya riak, karena itu termasuk kesyirikan, termasuk syirik kecil. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku paling takut akan terjadi pada umatku akhir zaman." Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah sangat khawatir akan umatnya akhir zaman terkena satu penyakit, yaitu penyakit syirik kecil, asyirkun asgar, syirik kecil. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Rasul mengatakan apa? Riak. Riak. Suka menunjuk-nunjuk amal. Suka memamer-mamer amal. Ya. Inna yasiru mina riak syirik, kata Nabi. Sedikit saja dari perasaan riak itu syirik. Saya kasih contoh perbedaan antara ikhlas dengan riak. Jadi riak itu lawannya ikhlas. Kalau bolehlah bagi contoh yang sangat mudah. Ikhlas itu ibarat air putih di dalam gelas. Putih, bersih, bening.
Lalu air putih yang dalam gelas ini kita masukkan sedikit saja, setitik barangkali, air sirap. Maka saya yakin air putih akan berubah warnanya menjadi kemerah-merahan. Orang tak sebut lagi air putih. Walaupun masuk setitik. Setitik masuk tapi merubah makna. Merubah warna air itu. Sama. Ikhlas itu ibarat air putih. Masuk rasa riak sedikit saja. Maka dia akan berubah maknanya menjadi syirik. Jadi hati-hati. Hati-hati. Jangan pernah beri kesempatan sifat riak itu, sifat pamer itu masuk ke dalam hati kita bila kita melakukan amal-amal soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Fadalah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza jama'allahu al-awwalin wal-akhirin liyaumil qiyamah liyaumi la raiba fihi nada munadi man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahada falyazullu sawabahu man inda ghairillah fa inna Allah aghna syuraka'i anis syarki. Ketika Allah mengumpulkan manusia dari yang awal hingga yang akhir pada hari kiamat, hari yang tiada keraguan di dalamnya, ada yang berseru, siapa saja yang menyekutukan Allah dengan seseorang pada satu amalan yang ia lakukan, maka hendaklah ia meminta pahalanya dari selain Allah. Karena Allah adalah zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Subhanallah. Jadi kalau kita beramal, buat amal ibadah, nak tunjukkan dengan orang, supaya orang tahu kita buat amal ibadah, supaya orang puji kita. Nanti di akhirat Allah akan kata apa? Engkau pergi minta dengan orang itu. Minta pahala dengan dia. Karena Allah tidak memerlukan sekutu. Karena engkau dulu beribadah, engkau dulu buat amal soleh. Karena aku, tidak ikhlas karena aku, karena ingin dipuji dia. Sekarang pergi minta dengan dia. Bayangkan. Kita merasa banyak amal soleh kita. Kita merasa banyak ibadah kita. Tapi banyak ibadah kita tu mohon perhatian orang lain. Mohon pujian orang lain. Kita buat baik-baik, kenapa? Kerana ada sesuatu supaya orang tengok. Maka di akhirat nanti jangan harap pahala. Jangan harap ridha Allah. Kata Allah pergi minta pahala dengan dia. Akhirnya apa? Menyesal berkepanjangan. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar bersama kami, sementara kami saling mengingatkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Beliau lalu bersabda, maukah kalian aku beritahukan mengenai sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal?
Rasul mengatakan ketika para sahabat bercerita tentang Al-Masih Ad-Dajjal, ya, Rasulullah mengatakan, mau tak aku bagi tahu yang lebih dahsyat daripada Al-Masih Dajjal. Ya. Sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah mau. Maka beliau bersabda, syirik yang tersembunyi. Ya. Syirik yang tersembunyi. Asyarkul khafij. Yaitu seseorang yang berdiri melaksanakan solat, lalu membaguskan solatnya, karena ia tahu ada seseorang yang memperhatikan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, astaghfirullah. Mungkin ini pernah terjadi pada diri kita dulu. Banyak. Ada orang solat, depan orang bukan main, cantik punya bacaan. Dibagus-baguskan bacaannya, sepasih-pasihnya. Tapi bila solat seorang diri, sambil lewa je, asal jadi je. Na'udzubillah. Kalau solat depan orang, rukuk dilama-lamakan, sujud dilama-lamakan. Konon dialah yang paling kusuk. Dibaik-baikkannya solatnya. Tapi bila tak ada orang, rukuknya pun asal jadi, sujudnya pun cepat sekali. Ini yang sangat ditakutkan Rasulullah. Ini lebih mengerikan dari Al-Masih Dajjal. Apa dia? Syirik yang tersembunyi. Seseorang yang mendirikan solat, lalu membaguskan solatnya, karena ia tahu ada seseorang yang memperhatikan dirinya. Inilah, kita kena faham bahawa setan itu tujuannya satu. Bagaimana supaya ramai kawan ke neraka. Kau buatlah ibadah. Engkau solatlah. Yang penting bagaimana solatmu itu tak diterima Allah. Maka caranya macam mana? Salah satu di antaranya, dimasukkan sifat riak. Sifat ingin dipuji. Sifat ingin diperhatikan. Kalau kita kasih ruang kepada setan untuk memasuki sifat riak ini, maka hancur sudah amalan kita. Rosak sudah amalan kita. Na'udzubillah. Hati-hati. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, mari sama-sama, termasuk diri saya sendiri, ketika ada perasaan riak masuk ke hati kita, ketika rasa ingin dipuji datang ke hati kita, maka katakan, apakah amal aku nak diterima Allah atau tidak? Kalau amal aku nak diterima Allah, buang sifat riak, sifat ingin dipuji. Aku buat ini solat, aku buat amal semata-mata menuntut keridhaan Allah. Ilahi anta rabbi waridokal matlubi. Allah, Engkau yang aku sembah. Engkau yang ciptakan aku. Wa anta maksudi. Hanya keridhaanmu lah. Waridokal matlubi. Aku hanya menuntut keridhaanmu. Orang nak puji, pujilah, tak mengganggu. Orang puji pun tidak membuat aku naik. Orang nak caci-caci lah. Janji aku dapat ridhamu ya Allah. Hati-hati, jemaah yang berbahagia. Jadi ketika rasa riak itu masuk ke dalam hati kita, rasa ingin dipuji masuk ke hati kita, singkirkan jauh-jauh. Dalam satu hadis yang paling sering kita dengar,
atau pernah kita baca bila kita bahas tentang sifat riya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia yang pertama sekali diadili di hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid. Lalu ia didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya. Jadi ketika dipanggil orang mati syahid, dipanggil orang yang mati syahid itu, lalu ditunjukkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan surga yang akan diterimanya. Lalu Allah bertanya kepada dia, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku berperang karena engkau hingga aku mati syahid. Allah berfirman, kazabta, engkau berdusta, engkau bohong. Engkau berperang bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi agar disebut engkau sebagai orang yang berani. Dan kamu telah disebut sebagai pemberani. Maka diperintahkan orang ini, orang yang mati syahid ini, agar dia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Hati-hati. Orang yang mati syahid menurut kita, tapi niatnya berperang di jalan Allah supaya dianggap dia pahlawan, supaya orang anggap dia berani, bukan karena Allah. Maka di akhirat nanti dia akan diseret dengan wajahnya lalu dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Kemudian seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran, didatangkanlah ia dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya. Dipanggil orang alim, orang yang pandai baca Quran, qari atau qari'ah. Lalu ditunjukkan, diperlihatkan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan surga yang akan diterimanya. Seandainya dia ikhlas. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat selama di dunia? Fama fa'alta fiha. Apa yang telah kau lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran karena engkau. Apa kata Allah? Kazabta. Engkau bohong. Engkau dusta. Engkau mempelajari ilmu agar disebut sebagai orang alim, supaya disebut ustaz, bapak kiai, buya, tuan guru. Engkau terlalu baca Quran depan orang, supaya apa? Disebut orang qari'ah. Apa yang kalian lakukan bukan karena menuntut ridhaku, kata Allah. Tapi belajar agama supaya orang panggil dia ustaz, kiai,
Buya, Tuan Guru, dan orang sudah panggil. Mana-mana orang panggil, Assalamualaikum Ustaz, orang hormat, cium tangan. Dan dia belajar Quran supaya orang panggil dia Qori. Dan orang sudah panggil dia sebagai Qori atau Qori'ah. Kata Allah, engkau dusta. Maka diperintahkan oleh Allah agar diseret di atas wajahnya dan ditempatkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Allahu Akbar. Kemudian, seseorang yang diluaskan rezekinya oleh Allah dan dia bertanya, dia banyak dapat bermacam-macam harta, lalu didatangkan dan diberikan kepadanya kenikmatan yang sehingga ia mengetahuinya. Ya, seseorang yang diluaskan rezekinya, lalu Allah bertanya jenis harta, lalu didatangkan kenikmatan-kenikmatan yang dia dapati. Allah bertanya, apa yang kamu telah perbuat dengan harta itu? Ia menjawab, aku tidak meninggalkannya satu jalan pun yang engkau senang jika di dalamnya diinfakkan harta, melainkan aku infakkan harta bendaku di jalanmu. Bila ada kesempatan berinfak, aku berinfak. Allah berfirman, kazabta, engkau bohong, engkau dusta. Kamu melakukan, tapi kamu melakukan hal itu agar kamu disebut sebagai orang dermawan, pemurah, dan kamu telah dapat panggilan itu. Maka diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang berbahagia, sahabatku yang tercinta, merinding bulu kuduk kita mendengar hadis ini. Takut kita. Dari beberapa pembahasan yang kita sudah bincangkan. Pertama, nanti di akhirat, ketika manusia dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah, kita yang merasa banyak amal soleh, yang merasa banyak buat ibadah, alhamdulillah. Kalau ikhlas, alhamdulillah. Tapi kalau ibadah yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan, terdapat rasa riak walaupun sedikit, maka Allah akan katakan, engkau minta. Engkau minta dengan orang yang engkau dulu beramal karena mohon perhatian dia. Pergi cari, minta dengan dia. Jangan minta dengan aku. Karena engkau beramal bukan karena aku. Aku tidak memerlukan sekutu apapun. Jemaah, betapa malangnya nasib kita, betapa ruginya kita ketika itu. Jadi sekali lagi, marilah kita mohon pada Allah agar Allah tanamkan perasaan ikhlas kepada kita ketika melakukan amal-amal soleh. Jangan pernah beri ruang sedikit pun kepada rasa riak. Ketika kita beri ruang, maka setan menang di situ. Dan kita jelas binasa. Yang kedua, bahwa penyakit riak ini, penyakit rasa dipuji, seseorang yang mendirikan solat, lalu membaiki solatnya, memperelok solatnya, memperindah solatnya,
Karena mohon perhatian seseorang. Orang ini lebih berbahaya dari Al-Masih Dajjal. Subhanallah. Jamaah yang berbahagia. Kita tak perlulah buat ibadah kerana nak pohon perhatian orang. Orang perhatikan silakan, tak perhatikan pun tak apa. Orang nak puji boleh, tak puji pun tak apa. Puji tidak membuat kita happy. Orang cela tidak membuat kita hina. Ya, silakan. Tak mengganggu lah. Kau puji ke tak puji sama aja. Aku buat kerana Allah, bukan kerana pujian manusia. Saudaraku yang berbahagia, ingat, ketika seseorang berjuang di jalan Allah, berjuanglah di jalan Allah. Tuntut ridha Allah. Bukan karena ada sesuatu selain Allah. Jangan. Nanti di akhirat kita rugi. Selanjutnya, jemaah yang berbahagia, bagi kita yang belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, belajar. Ajarkanlah orang. Kita mengajar orang itu pahalanya luar biasa. Selagi orang itu mengamalkan, kita dapat. Tapi ingat, kita belajar agama karena Allah. Dan mengajarkannya pun karena Allah. Bukan karena supaya orang anggap kita orang alim, bukan. Supaya orang anggap kita orang pandai, bukan. Bukan supaya orang panggil ustaz, bukan. Orang nak panggil ustaz ke, orang nak panggil kiai ke, orang nak panggil tuan haji ke, tuan guru ke, tak kisah. Tak pengaruh. Tak pengaruh. Aku buat karena Allah. Bukan kerana supaya disangka orang alim. Orang hormatkan aku, orang kena cium tangan aku, tak payah. Dan ketika kita belajar Al-Quran, dan Alhamdulillah kita boleh mengajarkan Al-Quran, kerana itu sebaik-baik manusia yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran itu manusia yang paling baik, kata Nabi. Amalannya afdal. Bayangkan kita mengajar orang Al-Quran, subhanallah. Selagi dia baca Al-Quran itu, selagi itulah kita dapat pahalanya. Tapi ketika kita mengajar Al-Quran, kita belajar Quran, kita pandai Quran, supaya kita dianggap orang qari, ahli baca Quran. Jangan. Kita belajar Quran, kita mengajarkan Al-Quran karena Allah semata-mata, menuntut ridha Allah. Waridokal matlubi. Aku hanya menuntut keridhaan-Mu ya Allah. Selanjutnya, ketika Allah beri kita rezeki lebih, rezeki melimpah ruah, bersyukurlah. Bersyukur. Dan kita mengeluarkan infak, sedekah. Kita keluarkan zakat. Kita bantu anak yatim. Kita bantu fakir miskin. Semuanya niatnya karena Allah. Karena Allah semata-mata. Lillahi ta'ala. Tidak ada yang lain. Bila kita memberi anak yatim, kita santuni anak yatim, kita bantu fakir miskin, kita bantu masjid, madrasah, pondok tahfiz, pesantren, supaya orang anggap kita dermawan, pemurah, maka di akhirat kita akan diseret oleh Allah. Melalui wajah kita dilempar ke neraka. Bayangkan. Betapa ruginya kita. Jadi sekali lagi, terutama saya nasihatkan diri saya. Hati-hati ketika melakukan amal-amal soleh. Hindarkan dari sifat riak. Jamaah yang berbahagia.
Oleh karena itu, riya ialah melakukan ibadah dan membaguskannya karena mengharapkan pujian dari manusia. Itulah riya. Yang dikatakan riya ialah seseorang yang melakukan ibadah dan membaguskannya, memperindahnya, mempereloknya untuk mengharapkan pujian manusia. Rasulullah telah mengkategorikan, menyifatkan bahwa riya ini termasuk syirik kecil dan sangat berbahaya. Oleh karena sekali lagi, mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lindungilah kami hamba-hambamu ini dari perasaan riya, dari perasaan beramal ingin dipuji orang lain, dari perasaan beramal ingin disanjung orang lain. Berikan kami, tanamkan di hati kami niat yang ikhlas, murni, menuntut keridhaan-Mu ya Allah. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.